Masa pengenalan lingkungan sekolah SMP Negeri 2 Jeruk Legi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi MPLS yang selanjutnya yaitu Cara Belajar Efektif oleh Wahyu Nurfauzi. Apa itu belajar efektif? Wave Beats Music. Belajar efektif adalah proses belajar mengajar yang berhasil guna dan proses pembelajaran itu mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, dan mutu atau kualitas yang lebih baik, serta dapat memberikan perubahan perilaku dan dapat diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hasil dari pembelajaran itu akan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Untuk mencapai belajar yang efektif, tentu saja dalam proses belajarnya harus dilakukan dengan baik dan benar. Berikut ini adalah tips-tips belajar yang baik dan benar. Wave Beats Music. 1. Belajar kelompok. Belajar kelompok dapat menjadi kegiatan belajar yang menyenangkan karena ditemani oleh teman dan berada di rumah sendiri, sehingga dapat lebih santai. Namun sebaiknya, belajar kelompok tetap didampingi oleh orang dewasa, seperti kakak atau orang tua, agar belajar tidak berubah menjadi bermain. 2. Membuat catatan intisari pelajaran. Bagian-bagian penting dari pelajaran sebaiknya dibuat catatan di kertas atau buku kecil yang dapat dibawa kemana-mana, sehingga dapat dibaca dimanapun kita berada. 3. Membuat perencanaan yang baik. Untuk mencapai suatu tujuan, biasanya diiringi oleh rencana yang baik. Oleh karena itu, ada baiknya kita membuat rencana belajar dan rencana pencapaian nilai. Untuk mengetahui apakah kegiatan belajar yang kita lakukan telah maksimal atau perlu ditingkatkan. Sesuaikan target pencapaian dengan kemampuan yang kita miliki. 4. Disiplin dalam belajar. Apabila kita telah membuat jadwal belajar, maka harus dijalankan dengan baik. Contohnya, seperti belajar tepat waktu dan serius tidak sambil main-main dengan konsentrasi penuh. 5. Aktif bertanya dan ditanya. Jika ada hal yang belum jelas, maka tanyakan kepada guru, teman, atau orang tua. 6. Belajar dengan serius dan tekun. Ketika belajar di kelas, dengarkan dan catat apa yang guru jelaskan. Catat yang penting karena bisa saja hal tersebut tidak ada di buku dan nanti akan keluar saat ulangan atau ujian. Ketika waktu luang, baca kembali catatan yang telah dibuat tadi dan hafalkan sambil dimengerti. 7. Hindari belajar berlebihan. Jika waktu ujian atau ulangan sudah dekat, biasanya kita akan panik jika belum siap. Sebaiknya, ketika akan ujian tetap tidur tepat waktu, karena jika begadang semalaman akan membawa dampak yang buruk bagi kesehatan, terutama bagi anak-anak. 8. Jujur dalam mengerjakan ulangan dan ujian. Hindari mencontek ketika sedang mengerjakan soal ulangan atau ujian.
Anggaplah dengan nyontek pasti akan ketahuan guru dan memiliki masa depan sebagai penjahat apabila kita melakukan kecurangan. 9. Jadilah seorang pemimpin dan melatih rasa tanggung jawab. Apabila guru meminta bantuanmu untuk mengerjakan sesuatu, misalnya mengerjakan soal di papan tulis, jangan ragu untuk menerimanya. 10. Mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Ketika guru sedang memberikan penjelasan materi, perhatikan dengan seksama dan catat poin-poin pentingnya. 11. Jangan malu untuk bertanya. Selalu ajukan pertanyaan kepada guru apabila tidak mengerti tentang suatu hal. 12. Mengerjakan PR. Kerjakan PR dengan baik. Jangan selalu mencari alasan untuk tidak mengerjakannya. 13. Mengulang pelajaran yang sudah diajarkan. Tiap pulang dari sekolah, selalu mengulang pelajaran yang tadi diajarkan, sehingga ketika ada ulangan jadi tidak banyak yang harus dipelajari. 14. Cukup istirahat, makan, dan bermain. Semuanya dilakukan secara berimbang. Kita harus dapat membagi waktu untuk makan, istirahat, dan bermain. Kalau semuanya dilakukan dengan baik, badan jadi segar dan tidak sering mengantuk di kelas. 15. Banyak berlatih pelajaran yang kurang disukai. Apabila kamu tidak menyenangi suatu mata pelajaran, contohnya matematika, maka banyak-banyaklah berlatih, mengikuti kursus, atau belajar berkelompok dengan teman. 16. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Cari tahu kegiatan apa yang cocok dan kamu suka. Contohnya, apabila kamu suka pelajaran olahraga, cobalah untuk mengikuti ekstra dari kegiatan tersebut. 17. Mencari pembimbing yang baik. Orang tua adalah pembimbing terbaik selain guru. Apabila ada yang kurang jelas dari keterangan guru di sekolah, kalian dapat menanyakan hal tersebut kepada orang tua. 18. Jangan suka mencontek. Mencontek bisa membuat seseorang menjadi bodoh karena tidak berpikir sendiri. Kalau kamu rajin belajar, pasti bisa menjawab semua pertanyaan dengan benar, sehingga ulangan dapat nilai baik. 19. Niat dengan sungguh-sungguh. Kalau belajar tidak sungguh-sungguh ataupun tidak niat, yang ada malah pikiran kita melayang kemana-mana, entah itu tentang makanan, games, dan lain-lain. Oleh sebab itu, belajar yang baik dimulai dengan niat yang sungguh-sungguh. 20. Memilih lokasi dan situasi yang kondusif. Cara yang paling efektif untuk belajar adalah mencari tempat yang nyaman dan tidak terlalu banyak gangguan, agar kita bisa lebih konsentrasi. 21. Hindari sikap tidak jujur. Sekarang ini banyak siswa membuat catatan untuk mencontek saat ada ulangan atau ujian. Dengan jadwal belajar yang teratur, seseorang akan selalu siap jika ada ulangan dadakan dan tidak perlu mencontek. 22. Metode imitasi. Proses belajar bisa berjalan dengan sempurna melalui metode imitasi atau meniru.
Metode ini direalisasikan ketika seorang meniru orang lain atau gurunya. Metode ini sering digunakan anak kecil untuk melafal kata bahasa dari orang tuanya. 23. Trial and error. Manusia juga belajar dari eksperimen pribadi. Dia akan berusaha secara mandiri untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Terkadang beberapa kali dia melakukan kesalahan dalam memecahkan masalah. Namun, dia juga beberapa kali mencoba untuk melakukan kembali. Sampai pada akhirnya, dia mampu untuk menyelesaikan permasalahan dengan benar. 24. Conditioning. Manusia bisa belajar dengan pengkondisian. Seseorang dikatakan belajar dengan pengkondisian jika ada stimulan dari indrawi yang merangsangnya. Ketika itulah seseorang menanggapi stimulus tersebut. Tanggapan yang ia berikan ialah suatu respon yang juga dibarengkan dengan stimulus netral. Kemudian, respon menyertai stimulus netral itu akan diulang beberapa kali. 25. Metode berpikir. Proses belajar juga bisa berjalan sempurna dengan melalui metode berpikir. Dengan metode ini, seseorang seringkali mampu menyelesaikan masalah hidupnya. 26. Mulai dari yang kecil. Mulailah belajar dari topik yang paling Anda kuasai atau gampang. Hal ini dimaksudkan agar kita tidak langsung down dan putus asa jika mengerjakan soal-soal sulit terlebih dahulu. 27. Sering-seringlah praktis. Latihan dan latihan itu adalah kunci untuk mahir dalam suatu mata pelajaran. Semakin banyak Anda mengerjakan dan memahami soal, semakin terbiasa pula Anda dalam mengerjakannya. 28. Fokus. Ketika belajar, kita dituntut untuk serius, jangan setengah hati. Karena pikiran kita tidak dapat melakukan banyak hal dalam satu waktu. 29. Mohon bimbingannya. Jangan lupa banyak-banyak berdoa, karena selain dari nilai religinya, hal tersebut dapat membuat kita lebih fokus ketika belajar dan dapat membuat pikiran kita lebih tenang. 30. Menggunakan media dan sumber-sumber yang relevan. Cobalah mencari-cari materi yang terkait dengan pelajaran dari berbagai sumber dan media. Kita bisa mencarinya dengan menggunakan internet, koran, buku lain, majalah, dan lain-lain. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.